Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga memblokir jalan hauling pertambangan nikel di Desa Bumi Timbe, Kabupaten Morowali. BMKG memperingatkan warga untuk mewaspadai cuaca ekstrim di Sulawesi Tengah. Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Toli-Toli meningkat selama 5 tahun terakhir. Puluhan karyawan Koperasi Kehutanan dan Perkebunan Sukamaju, Desa Bumi Timbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara memblokir jalan hauling perusahaan tambang nikel di area PT Kens Ventura Kamis pagi. Mereka kecewa dengan pihak perusahaan yang dituding telah ingkar janji. Puluhan warga ini mendatangi area perusahaan tambang nikel milik PT Kens Ventura. Mereka kemudian memblokir jalan hauling perusahaan itu. Tidak hanya itu, mereka menanam pohon sawit dan pohon pisang di badan jalan. Akibatnya, armada pengangkut ore nikel tidak bisa melintas dan berhenti beroperasi. Menurut pengunjuk rasa, aksi tersebut sebagai bentuk protes atas sikap perusahaan yang tidak mematuhi kesepakatan dengan anggota Koperasi Sukamaju saat pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Mereka itu sudah tahu bahwa inilah koperasi. Dan masyarakat di sini ini saya sudah cukup bendung mereka. Supaya jangan adakan yang kita tidak inginkan. Oke, Pak Sidik, apa harapannya? Harapan saya, bagaimana perusahaan yang ada masuk di wilayah Desa Bumi Timbe, Toar, dan Tempira dapat kita kerjasama untuk demi kesejahteraan rakyat. Kami sebenarnya nggak memblokir. Jadi kami ini menanami lokasi yang sudah mereka rabah, yang mereka serobot milik koperasi, ya kan? Dalam hal ini, kami ini menunggu dari mereka sesuai dengan kesepakatan yang ada dan rekomendasi dari Bapak Gubernur supaya secepatnya diadakan kami pertemuan agar masyarakat dari 3 desa ini sebagai anggota koperasi, ya, mereka merasa diperlakukan dengan baik, Pak. Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai meski mendapat pengawalan puluhan personel Polres Morowali Utara dan Polsek Petasia. Massa mengancam tidak akan membuka pemblokiran jalan hingga ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan Koperasi Sukamaju. Rudi Andi Mairi dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Morowali Utara. Sebanyak 30 ton beras, ribuan selimut dan alas tidur, hingga bantuan dana senilai 500 juta rupiah dikirim Polda Sulawesi Tengah untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut dilepas secara resmi di Mapolda Sulawesi Tengah Kamis siang dan dikawal langsung oleh personel Polri menuju daerah-daerah yang terdampak paling parah. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Ribuan warga terpaksa mengungsi setelah tempat tinggal mereka rusak dan terendam banjir. Selain beras 30 ton, Polda Sulteng juga mengirimkan 1.500 selimut, 1.500 alas tidur, 3.000 dus mie instan, 3.000 dus air mineral, perlengkapan bayi, obat-obatan, serta bantuan dana tunai sebesar 500 juta rupiah. Seluruh logistik ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban di masa tanggap darurat. Semoga segera pulih
di wilayah tersebut, akses jalan maupun hal-hal lainnya termasuk kehidupan sosial masyarakat segera pulih, dan mereka yang memang menderita sakit dan lain sebagainya bisa segera tertangani dan bisa segera sembuh. Mudah-mudahan bisa meringankan beban daripada saudara-saudara kita dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mereka yang memang terdampak daripada bencana alam banjir dan tanah longsor tersebut. Diharapkan bantuan yang telah dikirim Polda Sulteng dapat meringankan beban para korban, serta membantu mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak. Secara simbolis, bantuan yang dimuat 3 mobil truk 6 roda tersebut diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Setengah beserta pengurus Bayangkari daerah. Sejumlah daerah di Sulawesi Tengah kini mulai memasuki musim penghujan. Kondisi atmosfer yang dinamis meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan, khususnya pada sore hingga malam hari. Penyinaran matahari yang cukup kuat pada pagi hingga siang hari memicu penguapan tinggi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan awan konvektif yang berpeluang memicu hujan lebat disertai kilat dan petir. Dalam skala yang lebih luas, terdapat bibit siklon tropis 93W di wilayah utara Filipina. Fenomena ini menyebabkan hujan sedang hingga lebat. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan dapat berdampak ke Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah wilayah bagian timur, seperti Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan, menjadi daerah yang perlu diwaspadai. Kalau terkait dengan skala yang lebih luas lagi, kita lihat bahwa adanya pertumbuhan bibit siklon tropis di wilayah utara sekitar Filipina, yaitu bibit siklon tropis 93W, yang saat ini update per tanggal 2 kemarin itu berpotensi mengakibatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Maluku Utara. Kemungkinan ini bisa saja kita waspadai bahwa dalam beberapa hari ke depan, 1-2 hari ke depan itu akan bisa saja berdampak ke wilayah Indonesia, khusus Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah bagian timur seperti Banggai atau Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Secara historis, hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tengah pernah mengalami banjir dan bencana hidrometeorologi. Dengan tren cuaca ekstrim yang meningkat, masyarakat yang bermukim di daerah rawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Antisipasi terhadap banjir bandang dan longsor menjadi langkah penting di tengah dinamika cuaca saat ini. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari sumber resmi, serta segera menghindari aktivitas di sekitar bantaran sungai saat hujan lebat. Langkah antisipasi dini diharapkan mampu mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah rawan. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.